Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan Pak Yayat. Hari ini Bapak akan membahas tema 2 subtema 1 muatan IPS mengenai sumber daya alam. Tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya dengan tepat. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengomunikasikan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota atau kabupaten sampai provinsi. Ayo kita belajar mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah semua bahan yang berasal dari alam dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam atau disebut juga dengan SDA di Indonesia sangat melimpah. Bisa dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, Indonesia memiliki tanah yang subur sehingga sangat berpotensi untuk kegiatan pertanian tanaman pangan, misalnya bisa padi, jagung, dan kedelai. Jenis-jenis sumber daya alam, di mana jenis-jenis sumber daya alam ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang terus-menerus tersedia di alam dan keberadaannya dapat diperbaharui atau dipulihkan kembali. Misalnya tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Lalu yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus dan pemulihannya memerlukan waktu yang sangat lama. Oleh karena itu, penggunaannya harus dihemat, misalnya emas, batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama, disebabkan perbedaan kondisi alam. Berikut persebaran sumber daya alam di pulau-pulau besar di Indonesia. Yang pertama Sumatera, kedua Jawa, ketiga Kalimantan, keempat Sulawesi, dan yang terakhir Papua. Ayo kita bahas satu persatu pulau-pulau di Indonesia. Pulau Sumatera. Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisinya dimanfaatkan untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Hasil tambangnya seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku minyak goreng. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua, Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah perkebunan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan seperti teh, kopi, dan kina. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan tersubur di Indonesia, salah satunya Karawang yang terkenal dengan lumbung padinya. Pesisir pantai Pulau Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat.
Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa, sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban. Rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambangnya seperti minyak bumi dan batu bara. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Pala juga dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Yang terakhir yaitu Pulau Papua. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai di pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya akan hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan, seperti anting, cincin, dan gelang. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai sumber daya alam yang ada di Indonesia. Kita ketemu di lain kesempatan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum